Selamat pagi buat yang ada di US, selamat sore yang buat yang di Indonesia. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak, jadi berkat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Seperti Pak Yongki bilang, kita masih ada, kita masih hidup karena kasih setia Tuhan. Masih ada satu hari lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Masih ada tujuan Tuhan yang mau Tuhan capai dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, bulan ini masih bulan Maret dan kita tahu bahwa di dalam bulan Maret ini tema gereja kita adalah semangat membawa jiwa. Jadi sharing saya hari ini kita belajar dari firman Tuhan juga masih tentang membawa jiwa ya. Jadi judulnya saya beri judul Hati Tuhan buat jiwa-jiwa. Saudara, jadi jangan bosen ya kalau wah selalu tentang membawa jiwa. Dulu waktu saya di Bandung, saudara, gembala sidang saya kalau khotbah itu khotbah misi, dia itu khotbahnya malah sama terus, saudara. Isi khotbahnya itu kalau kalau ada misinya dia waktu bulan itu atau tahun itu sama terus, saudara. Pertama saya dengar, bosan juga. Tetapi setelah saya dengar lagi, ternyata saudara dari khotbah yang sama itu selalu ada yang saya dapatkan yang baru. Mungkin yang sebelumnya saya dengar, saya terlewatkan. Kemudian saya dengar lagi, saya perhatikan lagi, dapat lagi sesuatu yang baru. Dari yang sama dapat lagi sesuatu yang baru, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi hari ini ya kita masih membicarakan soal semangat membawa jiwa, saudara ya, supaya itu masuk ke dalam hati pikiran kita, saudara, sehingga kita digerakkan, sehingga kita emang benar-benar menjadi pelaku untuk membawa jiwa ini, saudara. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di luar sana itu banyak banget orang-orang yang kelihatannya oke, yang kelihatannya baik-baik, yang kelihatannya sukses, tapi sebenarnya mereka terhilang, hati mereka kosong, dan sebetulnya mereka sangat membutuhkan Tuhan. Nah, kita tahu dari ayat yang kita baca bahwa hati Tuhan Yesus itu sangat mengasihi jiwa-jiwa. Ini terbukti dari adanya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, saudara, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang sudah mempunyai belas kasihan kepada kita, karena anugerah Tuhan, Tuhan yang memilih kita, saudara, sehingga kita bisa kenal dan ikut Tuhan. Selalu kalau kita baca di dalam firman Tuhan, banyak sekali ayat yang kita temukan, seperti misalnya di dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He was moved with compassion. Compassion adalah suatu kerinduan yang ada di dalam hati Tuhan Yesus yang paling dalam, adalah sesuatu yang meledak-meledak yang ada di dalam hati Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu, dan dalam hal ini untuk mempunyai digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Jadi hati Tuhan Yesus itu selalu dipenuhi oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang. Kita semua yang sudah hidup ikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hari demi hari bersama dengan Tuhan, musim demi musim dengan Tuhan, maka kita akan tahu pasti dan kita juga akan merasakan bahwa Tuhan Yesus benar adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya, yang selalu mempunyai belas kasihan terhadap saya dan saudara. Dikatakan lagi tadi di Matius 9:36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, jadi kalau kita lihat hatinya Tuhan itu adalah hati yang selalu enggak tegaan, saudara. Hati yang selalu enggak tahan melihat kalau anak-anaknya ada yang sedih, ada yang terhilang. Karena salah satu karakter Tuhan Yesus, dia itu selalu digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita sedang dalam keadaan sedih, ketika kita sedang dalam keadaan susah, sedang menangis, sedang kecewa,
sedang merasa hancur, sedang merasa nggak ada harapan, kita datang kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menolong kita semua. Kadang kita pikir kalau Tuhan penuh belas kasihan, mana pertolongannya, ya kan? Tapi saya pernah mendengar suatu pernyataan yang luar biasa, yaitu pada saat kita belum melihat pertolongan Tuhan, pada saat kita belum menerima jawaban Tuhan atas doa-doa kita, belum melihat mujizat Tuhan atas apa yang kita harapkan, kita mesti percaya kepada hatinya, saudara. Kita mesti lihat hatinya. Bahwa hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang selalu penuh belas kasihan untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang, saya dan saudara. Oleh karena itu, bagaimana kita itu juga bisa membawa jiwa-jiwa kalau kalau kitanya itu nggak kenal hati Tuhan. Makanya kita juga mesti memiliki karakter yang mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Untuk bisa bawa jiwa-jiwa, kita harus punya hati seperti hati Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa itu, saudara. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kitanya nggak punya compassion terhadap jiwa-jiwa? Jadi untuk kita bisa membawa jiwa, untuk kita bisa memenangkan jiwa, kita harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi kenal isi hati Tuhan. Kita connect, terhubung dengan hati Tuhan, sehingga kita tahu apa kesedihan hati Tuhan, sehingga kita tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan yang membuat dia itu apa sih compassion itu, saudara. Sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Dan itu bisa terjadi, saudara, kalau kita connect dengan Tuhan dan kita doa supaya kita minta tahu isi hati Tuhan tentang jiwa-jiwa ini, saudara. Jadi untuk saya dan saudara memiliki hati yang mengisi jiwa-jiwa, kita perlu benar-benar belajar memiliki perasaan atau hati yang Tuhan Yesus juga rasakan. eh, Rasul Paulus, saudara, seorang rasul yang luar biasa, dia menulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 31, dia menulis, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang dan malam, dengan tiada berhentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, ketika kita mau punya hati mengasihi jiwa-jiwa, mau memiliki hati yang mempunyai belas kasihan kepada orang lain, maka seperti Paulus yang tadi kita baca, Paulus itu dikatakan selama 3 tahun siang dan malam, Rasul Paulus itu menasehati orang-orang yang dipercayakan yang ada di dalam pelayanannya, menasehati orang-orang yang ada di sekitarnya dengan mencucurkan air mata. Selama 3 tahun siang dan malam mencucurkan air mata, saudara. Bayangkan itu hati Paulus, karena Paulus itu kenal dengan hatinya Tuhan. Ketika kita mulai memiliki hati yang belas kasihan, maka saya percaya Tuhan juga akan mencurahkan kuasa. Tuhan akan memakai kita, orang yang memiliki belas kasihan, melihat orang-orang di sekitar kita, saudara. Tuhan akan dukung kita nanti dengan Tuhan akan mengirimkan kuasanya, mujizatnya, anugerahnya, supaya kita itu memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di luar sana, saudara. Kalau kita baca dan renungkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kan kita bicara soal belas kasihan, saudara, isi hati Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Lalu belas kasihan digerakkan oleh belas kasihan. Saya catat, saya bagikan beberapa ya yang selalu belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Matius 23:4. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang itu. Markus 1:41. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada banyak orang itu. Markus 8 ayat 2. Aku kasihan kepada orang banyak ini,
Sudah 3 hari lamanya mereka bersama-sama dengan aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan seterusnya dan masih banyak lagi saudara. Selalu kalau kita belajar firman Tuhan, isi hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan. Selama pelayanan Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat orang lapar, melihat orang sakit, melihat orang terhilang, melihat orang menderita, selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Demikian juga kita, saudara, kita mesti apa? eh, Compassionnya Tuhan, belas kasihannya Tuhan itu juga menular kepada kita, saudara. Karena pada suatu hari kita semua nanti kan akan pulang ke rumah Bapa, dan kalau Tuhan tanya kepada kita, misalnya Harry, dengan semua berkat yang aku udah kasih ke kamu, dengan semua fasilitas yang sudah aku berikan buat kamu, dengan sekian tahun hidup umur yang aku sudah berikan kepadamu, berapa jiwa yang sudah kamu bawa buat saya? Mungkin itu pertanyaan Tuhan. Tuhan nggak akan tanya berapa duit yang kita buat di bumi ini, kekayaan yang kita kumpulkan, enggak saudara. Tapi Tuhan tanya mungkin berapa jiwa yang kita bawa buat Tuhan. Kenapa saudara? Karena emang kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita dipilih untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amanat agung adalah perintah terakhir Tuhan Yesus sebelum pergi ke surga, saudara. Kita semua pasti tahu amanat agung Tuhan. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah terakhir ini adalah perintah yang paling penting, saudara. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, saudara. Saudara, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang bagus, yang kita datangi, kita bisa ceritakan dengan gampang kepada orang lain. Nah, ini apalagi seharusnya tentang Tuhan Yesus, saudara, yang adalah kabar yang bukan cuma baik, tetapi adalah kabar yang sungguh amat sangat baik. Tuhan Yesus adalah sebuah pribadi yang luar biasa, dan kita tahu kita harus menceritakan pribadi ini, saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus ceritakan siapa Tuhan Yesus. Dan nggak boleh berhenti kita menceritakan Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita, saudara. Berita tentang Tuhan Yesus harus menyebar, saudara, karena kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu, saudara. Berita tentang Tuhan Yesus harus sampai kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang banyak, agar semakin banyak orang mendengar Tuhan Yesus dan bisa diselamatkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jangan sampai berita tentang Tuhan Yesus itu stop di diri kita. Yuk kita mulai punya hati, compassion, belas kasihan, dan kita sebarkan siapa Tuhan Yesus. Kita mau belajar memiliki hati yang mau menyampaikan Injil, saudara. Menyampaikan kabar baik agar banyak orang diselamatkan. Karena Lukas 15 ayat 7 juga berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Isi hati Tuhan Yesus itu selalu misionaris, selalu untuk menyelamatkan jiwa. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Kita cenderung selalu punya banyak alasan. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak sekolah Alkitab. Bahkan saya banyak belum mengerti tentang firman ayat Tuhan, firman Tuhan, saudara. Tapi kabar baiknya, kita nggak perlu semua itu untuk menceritakan kabar tentang kebaikan Tuhan Yesus. Hanya beranikan diri saja, saudara, untuk bercerita tentang kehidupan kita masing-masing sebelum kita kenal Tuhan dan sesudah kita kenal Tuhan. Kita nggak perlu pakai menginjil seperti kalau kita di New York suka lihat orang-orang, saudara, dengan pakai mikrofon yang dengan suara yang biar keras kedengaran semua, berteriak-teriak di subway, berteriak-teriak di jalan, saudara. Kita nggak perlu seperti itu, saudara. Tapi cukup kita dengan mulai mempraktekkan dan menghidupi firman Tuhan. Kita harus percaya orang-orang yang mulai mempraktekkan dan menghidupi firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
maka orang lain itu akan mulai melihat. Dan mereka akan melihat ada yang berbeda, mereka akan mulai penasaran, kok kita bisa hidup beda dengan mereka, kita bisa hidup beda dengan orang lain. Maka kita akan bisa jawab, kita akan ceritakan, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya kita semua pasti punya satu, bahkan lebih dari satu kesaksian pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Persiapkan saudara suatu kesaksian sehingga pada saatnya kita doakan juga pada saat kita mempersiapkan kesaksian kita, kita doakan sehingga pada saatnya pada ada kesempatan kita bisa menceritakan kita bisa ceritakan kesaksian kita yang sudah kita doakan akan didukung oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan dengan perkataan yang sederhana, dengan kesaksian sederhana, bisa memberikan dampak yang luar biasa buat seseorang, saudara. Untuk memenangkan jiwa, kita nggak perlu pinter ngomong, pinter bicara, tapi mulai belajar untuk kenal hati Tuhan. Maka kita akan ketularan pedulinya Tuhan pada jiwa-jiwa. Kita akan ketularan compassionnya Tuhan. Akan ketularan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi tunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, saudara. Sebelum kita kenal Tuhan, setelah kita kenal Tuhan. Kalau saya itu sering menceritakan kepada teman-teman saya yang saya dulu yang masih nggak kenal Tuhan, ya kan. Kemudian saya itu ceritakan bagaimana saya juga dulu sebelum kenal Tuhan, bahwa saya dulu itu juga adalah seorang perokok berat, saudara. Dulu itu saya merokok bisa sampai sehari sebungkus, saudara. Dan waktu saya kenal Tuhan, setelah saya deeper kenal Tuhan, saya tahu bahwa itu nggak benar, saya tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, dan saya minta berhenti. Dan waktu itu dulu waktu mau berhenti, tapi dengan kekuatan sendiri nggak pernah berhasil, saudara. Selalu jatuh lagi, merokok lagi, merokok lagi. Tetapi setelah saya minta kekuatan Roh Kudus, saudara, dengan begitu aja, saudara, saya cuma berdoa. Malam itu saya ingat banget, saya bilang, saya minta permusuhan antara saya dengan rokok untuk selama-lamanya. Dan Tuhan kabulkan, saudara. Besok paginya bisa berhenti begitu aja, saudara. Nah, itu saya ceritakan, saudara. Kemudian, kemudian bagaimana Tuhan menolong saya pada saat saya udah nggak punya uang lagi, saudara. Literally, dompet saya cuma $5, nggak ada di bank, nggak ada di mana-mana, cuma ada di dompet. Dan saya cuma bilang kepada Tuhan, setelah ini saya nggak tahu mau makan apa, saudara. Kemana-mana pun saya harus jalan kaki. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara, saya ceritakan kepada teman-teman saya, saudara. Dan kalau misalnya orang-orang itu udah kita kenal, kita udah tahu namanya, atau orang itu adalah keluarga kita, family kita yang belum kenal Tuhan, kita mulai sertakan mereka di dalam doa kita, saudara. Dulu saya itu adalah yang pertama dipanggil kenal Tuhan di dalam keluarga saya. Dan setelah saya kenal Tuhan lebih dalam lagi, saya mulai klaim janji Tuhan, satu keluarga diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Tapi saya udah ada di Amerika, saudara. Jadi saya, apalagi pertama-pertama dulu kan nggak ada teknologi internet yang canggih, ya kan, saudara. Tapi saya mulai doa, tapi doa pun itu nggak kayak yang apa sih, yang kayak eh, konsisten, saudara. Bahkan mulai cenderung timbul dalam hati saya, apakah mungkin, ya kan, karena latar belakang keluarga saya adalah mereka pergi ke kelenteng, saudara. Mereka memasang apa dupa, menyembah dewa-dewa, sangat kuat sekali dalam keluarga saya. Saya pikir, aduh, mungkin nggak ya, mulai ada kekhawatiran, saudara. Tetapi saya berdoa itu lama banget, saudara, ya kan, belasan tahun. Tapi akhirnya satu persatu saya lihat dengan saya juga nggak tahu caranya gimana, satu persatu dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan sampai saya bisa mendoakan mama saya terima Tuhan Yesus tepat pada waktunya, saudara. Sehingga beberapa minggu yang lalu waktu mama saya dipanggil, dia udah terima Tuhan Yesus. Dan waktu waktu acara penghiburannya, saya juga sedikit galau dalam hati saya karena saya pikir kan semuanya papa saya masih belum, saudara.
walaupun papa saya masih nggak, maksudnya dia udah dengar tentang Tuhan Yesus, kita udah cerita, saya udah cerita, tapi dia masih belum mau menerima. Jadi saya pikir kan dia yang pegang kontrol ya saudara. Saya pikir aduh ini dalam hati saya, Tuhan ini penghiburan mama saya mau ikutin ya cara yang mana gitu kan. Tapi dan waktu itu saya waktu mama saya dipanggil saya lagi pelayanan sehingga telepon saya matikan sehingga saya dapat banyak miss call sehingga kayaknya keluarga saya udah berdiskusi dan mengambil keputusan bagaimana cara mama dikuburkan, penghiburan dan segala macam. Saya nggak berani tanya dulu karena mereka juga lagi sedih. Cuman saya malam itu berdoa kepada Tuhan. Aduh, saya galau gitu Tuhan. Apakah mau pakai cara Buddhis atau mengikuti cara Engkau? Tapi puji Tuhan, akhirnya Papa juga setuju. Nggak ada dupa, nggak ada dewa-dewa. Saudara, yang ada adalah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Yang ada adalah kita menyanyi lagu-lagu pujian untuk Tuhan Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di sini kita lihat, saudara, kita mulai berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi yang belum kenal Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menjawab, saudara. Amin. Kalau orang itu belum kita kenal, saudara, belum dekat dengan kita, tapi kita tahu, mungkin kita bisa jalin hubungan dulu dengan orang tersebut, saudara. Dan kalau memungkinkan untuk yang di New York, bisa kita mulai ajak untuk datang ke gereja. Satu hal yang harus kita ingat, Tuhan gak cari orang yang sempurna, saudara. Tuhan gak cari orang yang yang udah bersih banget, saudara. Tapi Tuhan cari orang yang punya hati yang mau dan bersedia. Kita mungkin bilang, aduh saya masih banyak dosa, ya kan? Mana bisa saya, saudara, ya kan? Itu adalah bisikan-bisikan kata-kata iblis. Kalau kita tunggu kita beres dulu, kalau kita tunggu kita sempurna dulu, maka kita nggak akan pernah bisa melayani Tuhan, saudara. Tetapi justru pada saat kita mau datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, mulai mau mempunyai hati yang juga compassion, membawa jiwa-jiwa, justru kita yang akan diubahkan oleh Tuhan. Jadi jangan dengar kata-kata iblis yang berkata, aduh kamu aja masih sering berbuat salah, kamu masih aja sering buat dosa, mau bawa jiwa, ngomong apa kamu? Nah itu adalah bisikan-bisikan iblis yang harus kita singkirkan dari pikiran kita, saudara. Biar kita terus datang kepada Tuhan dan kita doa, Tuhan saya mau kenal hati Tuhan lebih dalam lagi. Dan kiranya Tuhan pakai kita semua untuk membawa jiwa kepada Tuhan dan hati Tuhan disenangkan. Sekali lagi saudara, mungkin kita belum melakukan membawa jiwa ini walaupun udah sering kita dengar karena kita belum punya hati compassion. Nah, kita mulai berdoa yuk supaya kita punya hati juga seperti hati Tuhan. Tuhan bilang, ladang sudah menguning, tuaian siap dituai, tetapi pengerjanya sedikit, saudara. Tuhan bilang, mintalah pengerja kepada yang empunya tuaian, supaya ladang bisa dituai. Dan pengerja itu adalah saya dan saudara. Berdoa buat diri saya dan saudara-saudara. Biar kita juga jadi pengerja-pengerja di ladang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, untuk menyelamatkan generasi-generasi yang ada sekarang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.